Serial killer memang banyak sekali terjadi di seluruh negara, termasuk Indonesia. Cuman kalau Indonesia ini nggak separah seperti di luar negeri ya. Tapi bukan berarti Indonesia tuh nggak ada serial killernya. Contoh serial killer yang menduduki peringkat pertama di Indonesia, yaitu Dukun Ahmad Suraji, yang membunuh 42 wanita dengan motif ilmu hitam. Yang kedua, ada Baikuni alias Babe, dengan 14 korbannya yang dia sodomi serta dia mutilasi. Terus yang terakhir nih, kalian semua pasti masih ingat dengan Rian Jombang. Rian Jombang ini masuk peringkat ketiga dalam daftar serial killer di Indonesia. Rian Jombang ini membunuh 11 korbannya dengan dimutilasi. Dan sekarang nambah lagi nih list serial killer yang ada di Indonesia. Dan yang sekarang lagi viral yaitu serial killer Bekasi, ya, Wawan CS. Wawan CS sudah membunuh 9 korban, salah satunya adalah keluarga dan juga orang terdekatnya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ungkap kasusnya. Serial killer kali ini terjadi di 3 tempat berbeda, yaitu Cianjur, Garut, dan juga Bekasi. Dan dilakukan oleh 3 orang pelaku, yaitu Wawan Erawan alias Aki 60 tahun, serta Solihin alias Duloh berusia 63 tahun, dan juga Dede Solehudin berusia 45 tahun alias Dede ya di sini. Menurut keterangan dari istri keempatnya Wawan CS, yaitu Iis, Wawan ini dulunya sempat bekerja sebagai penjual buah, tapi sekarang dia beralih profesi sebagai orang yang mengaku bisa menggandakan uang. Ya, intinya penipu lah ya. Bisnis dukun pengganda uangnya ini berawal dari ajakan Duloh. Menurut warga sekitaran tempat tinggal Duloh ini terkenal sebagai ahli supranatural sekaligus pengobatan tradisional. Jadi dia udah terkenal mengobati orang sakit ya. Tapi nggak pernah nih ada cerita gimana si Wawan ini bisa kenal dengan si Duloh hingga sekarang menjadi partner crime-nya. Tapi menurut pengakuan RT, dari kontrakan yang ditepati si Wawan ini, Duloh ini memperkenalkan Wawan serta Farida sebagai pasutri. Sekaligus ada anaknya Farida yang berusia 2 tahun bernama Bayu. Dan Duloh ini juga cerita nih ke RT-nya kalau dia ini adalah ayah dari Farida. Oh, berarti bapak mertuanya Wawan dong. Tapi nggak tahu bener nggak nih ya guys, soalnya kan dia ngakunya gitu tuh ke RT tempat dia ngontrak. Usut punya usut, ternyata Wawan ini sudah menikah sebanyak 6 kali. Wah, hebat juga ya kakek satu ini. Tapi ketika istrinya itu sudah diceraikan dan 3 lainnya dia bunuh. Dalam melakukan pekerjaannya ini, si Duloh dibantu oleh Dede yang merupakan adik ipar dari si Wawan. Mereka bertiga ini punya perannya masing-masing ya. Wawan ini berperan sebagai pencari korban yang diiming-imingi kesuksesan dan kekayaan, sedangkan Duloh berperan sebagai pelaku eksekusi untuk para korbannya. Sedangkan Dede ini tugasnya adalah menghimpun uang dari para korbannya dan juga dialah yang nantinya akan mengubur semua korban eksekusi dari Duloh. Nah, sebelum kita bahas siapa aja yang jadi korbannya, kita ungkap dulu nih identitas dari para istri si Wawan. Istri pertamanya ini bernama Wiwin, yang tewas dibunuh oleh Duloh. Yang kedua ada ND. Nah, kalau ND ini mantan istri keduanya yang hanya dicerai dan tidak dibunuh ya. Istri ketiganya yaitu Heni yang juga sama-sama sudah bercerai dan tidak dibunuh. Sedangkan istri keempatnya yang sekarang ini yaitu Iis, dan dia masih hidup hingga sekarang. Sedangkan Halimah merupakan istri siri yang dinikahi oleh si Wawan. Sebelum menikah dengan Wawan, Halimah ini tuh punya anak bernama Ai Maimunah yang berusia 40 tahun dari pernikahan sebelumnya. Jadi bisa dibilang Maimunah ini anak tirinya si Wawan ya. Lalu setelah Halimah dan Wawan ini menikah, mereka ini punya 2 anak bernama Bayu dan Ayu. Dan setelah kematian Halimah, barulah Wawan ini menikah siri dengan anak tirinya yaitu Ai Maimunah. Kasus yang satu ini tuh ribet banget guys, kayak benang ruwet gitu loh. Jadi korbannya tuh ya cuma di sekitaran itu aja. Nah, sekarang kita urutin ya korban-korban yang sudah dibunuh oleh Wawan CS ini.
Korban pertamanya ini adalah Halimah yang merupakan istri sirihnya si Wawan. Dan Halimah ini dibunuh oleh si Duloh tanpa sepengetahuan Wawan. Halimah ini diracun oleh Duloh dan mayatnya itu dia kubur di halaman belakang rumahnya di Cianjur sekitar tahun 2016-an. Duloh waktu itu hanya mengatakan ke si Wawan kalau Halimah ini meninggal karena sakit. Setelah membunuh Halimah, Duloh ini juga merencanakan pembunuhan kepada Maimunah sekaligus kedua anaknya dengan cara diracun lalu setelahnya dicekik. Mereka semua ini bekerja sama untuk membunuh Maimunah dan anaknya karena Wawan Cais ini takut jikalau Maimunah itu tahu tentang pembunuhannya sudah dilakukan mereka bertiga ini. Lalu korban selanjutnya ada Noneng yang merupakan ibu mertua dari istri pertamanya Wawan, bernama Wiwin. Aku pertegas lagi ya, jadi Wawan itu punya istri pertama bernama Wiwin. Nah, Wiwin ini punya ibu bernama Noneng yang otomatis jadi ibu mertuanya Wawan. Jadi di sini korban selanjutnya itu Noneng, ibu mertuanya si Wawan. Nah, motif dari pembunuhan ibu mertuanya ini berawal dari salah seorang TKW bernama Siti yang menagih janji tentang uang yang digandakan. Nah, Wawan ini ngakunya ke Siti kalau dia ini orang Mataram. Jadi, Wawan itu menyuruh Siti buat datang aja ke Mataram. Nah, si Siti, ibu mertuanya Wawan bernama Noneng ini, serta Wawan CS, pergi dengan kapal dari arah Surabaya menuju Mataram. Nah, dari sini nih, Wawan ini menyuruh sekaligus memaksa ibu mertuanya untuk mendorong Siti agar jatuh dan tenggelam di laut. Setelah berhasil menghilangkan nyawa Siti, barulah Dulah, Wawan, dan juga Dede ini berencana untuk membunuh Noneng, sekaligus membunuh istrinya sendiri, si Wiwin, dan juga anak mereka. Motifnya ya jelas karena mereka takut dong kalau aksi mereka itu bakalan dibocorin. Wawan dan kawan-kawannya ini membunuh Noneng, istri dan juga anaknya ini dengan cara diracun di daerah rumahnya di Bekasi, Bantar Gebang. Lalu mayat mereka semua ini dimasukkan ke dalam lubang galian yang sudah digali oleh si Dede di halaman rumah mereka. Dan ada lagi nih satu korban yang ditemukan di Bekasi yang diduga itu adalah mayat dari Farida yang berstatus sebagai TKW yang merupakan korban penipuan uang ganda. Jadi total ada 9 korban dan menurut pengakuan si Wawan setelah ditangkap polisi di rumahnya di Cianjur, Wawan ini mengaku bahwa dia juga sempat membunuh tetangganya yang bernama Ujang Zainal dengan cara diracun. Dan racunnya itu dimasukkan ke dalam kopi. Tapi sayangnya, kala itu Dede juga sempat meminum kopinya. Tapi beruntungnya, Dede dan juga Ujang Zainal ini berhasil selamat. Dan yang melaporkan kasus dia diracuni kopi itu adalah Ujang. Nah, berhubung si Dede ini masih dalam perawatan rumah sakit Polri, makanya mereka bertiga ini masih belum dijatuhi hukuman karena polisi masih menunggu keadaan Dede benar-benar pulih. Jadi mereka bertiga ini akan terancam hukuman mati. Ya, jadi itulah guys, kasus yang awalnya itu dikira keracunan kopi tapi berujung ke serial killer. Ya, aku berharap sih semoga mereka bertiga ini cepat-cepat dikasih hukuman mati ya, karena menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, apalagi sudah direncanakan matang-matang, itu nggak bisa dibebasin gitu aja. Mereka harus dikasih hukuman yang setimpal. Dan aku juga berharap banget semoga ini tuh serial killer terakhir yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga kedepannya nggak ada lagi kasus seperti ini. Dan aku pesenin buat kalian semua ya guys ya, dimanapun kalian berada tetap harus waspada, hati-hati dan jaga diri kalian. Karena yang namanya kejahatan itu bisa menimpa siapapun tanpa pandang bulu. So, rajin-rajin berdoa dan tetap jaga diri kalian ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka, boleh dong klik like-nya dan juga share ke teman-teman kalian. Serta subscribe channelku di bawah dan juga loncengnya ya dinyalain biar kalian notif kalau aku upload video baru. Follow juga akun media sosialku di bawah. So, take care and see you guys. Bye-bye.